kasus COVID-19 di Singapura tercatat mencapai 14.200 kasus. Di Thailand, kasus COVID-19 tercatat mencapai 33.030 kasus. Ya, dengan merebaknya COVID-19 di Asia, Indonesia kini meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi untuk mencegah penyebaran virus ini. Bagaimana pemerintah dan masyarakat Indonesia bersiap menghadapi tantangan ini? Pemirsa, kasus COVID-19 di Singapura tercatat mencapai 14.200 kasus. Di Thailand, kasus COVID-19 tercatat mencapai 30.030 kasus. Dengan merebaknya COVID-19 di Asia, Indonesia kini meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi untuk mencegah penyebaran virus ini. Bagaimana pemerintah dan masyarakat Indonesia bersiap menghadapi tantangan ini? Kalau kita lihat pemirsa di grafiknya, yang pertama kasus COVID-19 di Asia ini meningkat dan Kemenkes mengimbau 9 hal ke fasilitas kesehatan. Yang pertama, memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian COVID-19 melalui kanal resmi pemerintah dan WHO. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelaporan ilisari pneumonia COVID-19 melalui pelaporan rutin sistem kewaspadaan dini dan respon melalui link surveillance. Kemudian yang ketiga, jika terjadi peningkatan kasus potensial KLB, segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam ke dalam laporan surveillance dan berbasis kejadian. Event-based surveillance berbasis kejadian, kemudian juga event-based di aplikasi sistem kewaspadaan dini dan juga respon SKDR atau Public Health Emergency Operational Central. Nah, kemudian yang keempat, melaporkan hasil pemeriksaan spesimen COVID-19 melalui aplikasi All Record TC19. Kemudian yang kelima, memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang keenam, meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan dan rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan penyakit infeksi emerging. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan promosi kesehatan kewaspadaan COVID-19 di masyarakat, kemudian memastikan pelaksanaan deteksi dan respons kasus sesuai ketentuan. Nah, yang terakhir, tetap menjaga kesehatan bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, pemirsa, kita lihat, jangan remehkan COVID-19 meski sudah ada di dua negara, di Singapura dan di Thailand, yang total terkena COVID-nya ini cukup banyak. Untuk di Singapura, kasus COVID-19 tercatat mencapai 14.200 kasus. Sementara untuk di Thailand, tercatat mencapai 33.030 kasus. Nah, kemudian yang ketiga nih pemirsa, kita lihat gejala COVID apa saja. Nah, yang pertama ini ada nyeri otot, kemudian kelelahan atau tubuh terasa lemas, demam, kemudian suhu di atas 38 derajat Celcius, tubuh menggigil disertai dengan munculnya keringat, batuk kering atau berdahak, kemudian hilang indera perasa atau indera penciuman, kemudian sakit kepala, radang, tenggorokan, hidung tersumbat, mual dan muntah, kemudian diare serta sesak napas. Nah, pemirsa, lalu bagaimana tanggapan warga terkait dengan COVID-19? Berikut selengkapnya. Cara melindungi diri dari COVID yang akhir-akhir ini naik lagi, hidup bersih dan sehat sih sebenarnya perlu diterapkan lagi. Kemana-mana pakai masker, hand sanitizer selalu ada di tas, sebelum makan cuci tangan dan lain-lain. Ya, kalau aku lihat sih sekarang COVID-19 sudah kayak penyakit biasa aja ya, kayak flu biasa. Kalau untuk bagaimana cara menanggulanginya ya mungkin dengan hidup sehat, dan juga kalau kita lihat kemarin kan penyebarannya dari udara begitu ya. Kalau misalnya sudah tahu badannya nggak fit ya pakai masker lah ya di depan umum gitu. Jadi kan memang penyebaran COVID ini kan selain di udara juga di tempat-tempat makan begitu. Nah, sebaiknya pun kalau misalnya lagi sudah ada alarm di tubuh kita lagi nggak sehat ya, untuk penyebarannya seperti biasa saat flu ya, minum obat, dan juga jangan lupa untuk selalu berolahraga. Soalnya memang kalau saya lihat di COVID ini sebenarnya menyerangnya juga ke psikis ya, karena psikis kita jadinya larinya kayak karena takut mati gitu, tapi sebenarnya nggak kayak gitu, kayak flu biasa aja gitu. Sebenarnya kan kita sudah pengalaman ya beberapa tahun lalu, bahkan sampai yang benar-benar lockdown nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang pasti tetap menjaga kesehatan seperti biasanya aja sih, kehidupan yang seimbang aja gitu, karena kita sih percaya bahwa virusnya kan sudah berkembang, tapi tubuh kita juga sudah punya antibodi gitu, jadi ya tetap menjaga kesehatan aja gitu. Harapan ke pemerintah gimana? Harapannya harus lebih
proaktif lagi ya, biar nggak sampai terjadi pandemi lagi kan. Kalau COVID ya udah COVID, tapi harus segera diambil langkah cepat agar tidak terjadi pandeminya lagi. Oke. Nah pemirsa, kita berharap kasus COVID-19 di Indonesia tidak melonjak seperti di Thailand dan juga Singapura. Semoga upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat dapat efektif dalam pencegahan atau pengendalian virus COVID-19. Dari Jakarta, Devi Syafira, Syahdam Arahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.